Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan yang sungguh sangat baik ini, majelis ta'lim. Semoga dengannya menjadi sebab kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita awali pertemuan ini dengan memanjatkan doa untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah, taufik dan istiqomah. Dan juga secara khusus kita doakan kepada Allah untuk ibu dari saudara kita Pak Yuda, yang saya baru dapat WA dari beliau ini, bahwa ibu beliau saat ini dirawat di rumah sakit dan mesti ada tindakan serta penanganan. Semoga Allah memberi beliau kesembuhan, menjadikan sakitnya sebagai penggugur segala dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya kemuliaan di sisi Allah. Syafa'allahu syifaan ajilah la yughadiru saqama. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kajian tafsir kita untuk malam hari ini membahas surat yang baru setelah kita selesaikan surat Al-Kautsar. Ini surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Baik. Al-Ma'un yang artinya barang-barang yang berguna. Surat yang ke-107 dalam urutan surat-surat Al-Quran, dan di dalamnya mengandung 7 ayat. Kita baca terlebih dahulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah engkau bagaimana keadaan orang yang mendustakan agama itu?
yaitu orang-orang yang menghardik, mencela anak yatim, yaitu orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maka celaka dan celakalah dia yang sholat, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya terlalaikan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat riya dan enggan untuk menolong dengan memberi hal-hal yang berguna lagi bermanfaat. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini surat Al-Ma'un yang insya Allah mulai pertemuan petang menjelang malam kali ini kita akan bacakan tafsirnya dari para ulama kita. Baik. Surat Al-Ma'un, hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, terjadi silang pendapat di antara para ahli tafsir tentang apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ini termasuk surat yang diperselisihkan oleh kalangan ahli tafsir, Makkiyah atau Madaniyah. Kebanyakan para ulama menjelaskan surat ini termasuk Makkiyah. Termasuk apa? Makkiyah. Ini kebanyakan para ulama. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat tidak, surat ini Madaniyah. Ya. Kenapa adanya terjadi perbedaan pendapat? Bagi yang mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyah, sebagaimana ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya sebagian sahabat selain Ibnu Abbas ya. Kalau Ibnu Abbas justru beliau yang berpendapat ini surat Madaniyah. Ya. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa ayat ini, surat ini sebahagiannya Makkiyah dan sebagian darinya Madaniyah. Makkiyah yaitu pada 3 ayat pertama, Madaniyah itu 4 ayat setelahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ini surat termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Kalau kita lihat kandungan surat, hadirin yang saya muliakan, maka kita akan dapatkan penjelasan bahwa surat ini sebenarnya substansinya menjelaskan karakteristik orang-orang munafik, kaum munafik. Dan kaum munafik itu baru nyata-nyata ada di Madinah. Kalau ketika Nabi, selagi Nabi di Makkah, itu kan Nabi kan bersama dengan segelintir orang, hanya sedikit. Lawannya Nabi kan orang-orang kafir, musyrik, jahiliyah. Ya, belum ada munafikun. Ya, hanya 2 golongan. Nabi dan para sahabatnya yang segelintir, yang baru masuk Islam, dan kaum musyrikin jahiliyah, ya, bangsa Arab yang memusuhi Nabi. Jadi di masa Nabi ketika di Mekah itu belum ada orang-orang munafik, belum ada, karena Islam masih sedikit. Yang mengikuti Nabi dari orang-orang yang mau beriman itu sangat sedikit jumlahnya. Ya, di jumlah yang sedikit ini kan tentu ketahuan kalau ada munafiknya. Jadi tidak ada. Nah, bermunculan kaum munafik itu ketika Nabi telah berada di mana? Di mana? Madinah. Dan itu sangat wajar secara histori.
Kenapa? Karena ketika Nabi di Madinah lah banyak orang yang masuk Islam. Banyak. Ya. Dan tentunya ya semakin banyak orang itu semakin banyak cobaan dan fitnah. Bermuncullah orang-orang munafik. Makanya para ulama ahli tafsir sebagian mengatakan bahwa munasabatu lihalil munafiqina fil Madinah. Surat ini terkait dengan keadaan kaum munafikin di Madinah. Ya, di Madinah. Nah, sebagian ulama mengatakan Makkiyah tidak karena awal-awal surat ini menjelaskan munasabatu lihalil musyrikin al-mukadzibin lil ba'ats bil Makkah. Bahwa awal-awal surat ini menjelaskan keadaan kaum musyrikin yang mendustakan agama Islam di Mekah. Ya. Baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mana yang lebih tepat dari perbedaan pendapat ini? Para ulama mengatakan bahwa permasalahan ini wal amru fi hada yasir. Ya, masalah perbedaan pendapat untuk surat ini Makkah atau Madinah, atau ada yang mengatakan sebagian Makkah, sebagian Madaniyah, itu masalah yang enggak terlalu dipertajam. Enggak perlu diributkan. Ya, karena memang ilmu tentang surat Makkiyah Madaniyah kan tidak membuat bertambah atau berkurangnya iman kita. Betul tidak? Ya, kita tahu ini surat Makkiyah, apakah menambah keimanan? Kan enggak. Kita enggak tahu ini surat Makkiyah Madinah apa mengurangi iman? Kan juga enggak. Tapi dia termasuk wawasan yang layak kita ketahui, bagus kita ketahui. Enggak tahu ya enggak masalah. Maka enggak perlu dipermasalahkan. Silakan kalau mengatakan enggak ini Makkiyah, dan silakan kalau dia mengatakan oh ini Madaniyah, enggak masalah. Hanya saya jelaskan untuk wawasan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa ada pembahasan para ulama tentang surah Al-Ma'un ini. Surat ini adalah Makkiyah atau Madaniyah. Itu ada pembahasan para ulama. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Kita langsung masuk ke ayat pertama surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau bagaimana keadaan orang yang mendustakan agama itu? Tahukah engkau? Baik. Hadirin yang saya muliakan, para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat atau surat Al-Ma'un dengan ayat yang pada awal kalimat dengan kalimat tanya. Sebagaimana beberapa surat-surat yang lain juga Allah menggunakan kalimat tanya di awal surat, di ayat yang pertama. Dan di sini kata para ulama al-istifham li ta'ajjub. Al-istifham li ta'ajjub wa ta'jib min halil mukadzib bid-din. Kalimat tanya di sini bukan kalimat tanya karena tidak tahu. Nah, ini juga untuk kita pahami. Ya. Allah itu kalau bertanya bukan karena tidak tahu. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau bertanya itu kan karena ketidaktahuan, itu namanya bertanya. Tapi untuk Allah Jalla wa'ala, setiap Allah bertanya dalam Al-Quran bukan karena Allah tidak tahu. Dan memang demikian bahwa pertanyaan itu tidak selamanya dihadirkan karena ketidaktahuan. Apalagi yang rame-rame kan, yang lagi rame-rame sekarang ini. Ada pertanyaan dalam rangka menjebak. Ya, ada tidak? Ada yang bertanya, dan ternyata pertanyaan ini menjebak lawan debatnya. Ada tidak? Waduh, kok jawab. Ya bahwa tidak selamanya bertanya itu karena ketidaktahuan. Jadi jangan pernah memahami ketika Allah bertanya, apa arti Lailatul Qadar? Oh, enggak, Allah bukan karena enggak tahu.
Dan pada konteks kalimat ini, kata para ulama, Allah Jalla wa'ala menggunakan kalimat tanya dan yang diinginkan dengannya adalah lita'ajjub. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan betapa mengherankannya keadaan orang-orang munafik itu. Ya. Coba perhatikanlah oleh kalian. Tidakkah kalian tahu betapa mengherankannya keadaan orang-orang munafik itu? Nah, kurang lebih seperti itu. Dan didatangkannya kalimat tanya dengan konteks takjub, artinya betapa mengherankannya keadaan munafik, itu salah satu penjelasan yang menunjukkan keadaan orang-orang munafik yang begitu membinasakannya mereka. Keadaan mereka itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keadaan mereka itu sungguh sangat mengherankan. Ya. Baik. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Alladhi yukadzibu bid-din. Ya, tahukah engkau bagaimana keadaan orang yang mendustakan agama itu? Ya. Orang yang mendustakan agama. Baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yukadzibu bid-din." Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan agama. Baik. Para ulama menjelaskan bahwa yang diinginkan di sini kalau secara kalimat adalah satu orang. Alladzi. Alladzi ini satu orang. Kalau orangnya banyak mestinya alladzina. Ya. Di sini datang dengan kalimat alladzi. Orang yang mendustakan agama. Tetapi bukan artinya yang diinginkan adalah hanya satu orang. Karena konteks ayat dan surat menjelaskan keadaan. Menjelaskan keadaan. Sehingga siapapun yang memiliki keadaan yang sama, maka dia termasuk yang diinginkan dengan surat ini. Bisa dipahami? Misal, kalau ada kalimat nih. Setiap orang yang bertauhid, dialah masuk surga. Ini kalimat ucapan saya. Setiap orang yang bertauhid, dia masuk surga. Kalimat ini tidak mengatakan setiap orang-orang yang bertauhid, setiap orang-orang yang mereka bertauhid, dia masuk surga. Kalimat ini kalimat yang banyak kan? Kalau kalimat setiap orang yang bertauhid, dia masuk surga. Berapa orang di sini? Satu. Ya. Apakah berarti cuma satu orang yang masuk surga? Enggak. Tapi kalimat ini menjelaskan keadaan. Bahwa siapa saja yang bertauhid, dia akan masuk surga. Maka begitu juga ayat ini. Ketika Allah sebutkan satu. Alladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan agama. Bukan berarti cuma satu. Tapi setiap orang yang begini keadaannya, maka dialah yang diinginkan dengan ayat ini. Yang mendustakan agama. Kemudian masih ayat yang pertama, Allah berfirman, yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan ad-din. Kata ad-din, hadirin yang saya muliakan, ada beberapa arti terhadapnya. Kata ad-din. Ya. Dalam bahasa Arab, ad-din itu memiliki beberapa arti, diantaranya pertama balasan. Ya, balasan. Makanya di surah Al-Fatihah ada kata ad-din di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, terus Maliki yaumiddin. Maliki
din. Ad-din di sana jelas bukan agama. Nggak mungkin kalau diartikan agama. Kenapa? Karena nggak nyambung. Malik penguasa, yaum hari. Ad-din kalau agama kan nggak cocok. Penguasa hari agama, nggak cocok kan? Ya. Berarti ad-din di sini bermana balasan. Dialah penguasa di hari pembalasan. Maka ini arti yang pertama untuk kata ad-din, hari pembalasan. Dan ad-din yang kedua bermana keyakinan. Itulah agama. Allah sebut dalam ayat dengan kata din, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Din di sini artinya apa? Agama. Enggak mungkin balasan. Karena Allah menyebut Islam. Berarti kata ad-din ada dua artinya. Apa yang pertama? Balasan. Yang kedua? Keyakinan atau agama. Mana yang diinginkan dengan kata ad-din pada ayat-ayat? Jawabannya tergantung konteks. Silakan perhatikan konteks kalimat. Nah, untuk surat Al-Ma'un ini ad-din dua-duanya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau bagaimana keadaan orang yang mendustakan ad-din? Bisa dipahami agama, bisa dipahami dengan hari pembalasan, hari berbangkit yang kita akan dibalas amal ibadah kita kelak. Ya, jadi bisa dua-duanya. Ya, untuk kata ad-din pada ayat yang pertama di surat Al-Ma'un ini. Ya, sebagaimana ini ya yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Mendustakan ad-din di sini bisa bermakna kebangkitan dan pembalasan pada hari kiamat. Baik, ini ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Diawali dengan penjelasan dari Allah Jalla wa'ala dan penjelasannya dengan kalimat ancaman. Setelah itu ayat-ayat setelahnya adalah karakter atau sifat orang-orang yang mendustakan agama itu tadi gimana? Allah Jalla wa'ala mengawali surah Al-Ma'un ini dengan sebuah ancaman atau sebuah kesimpulan. Yang setelahnya Allah sebutkan sifat-sifat orang yang diancam itu. Ya, Allah berfirman mengatakan, tahukah engkau bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan agama itu? Setelah itu Allah sebutkan ayat-ayat setelahnya kalau kita perhatikan adalah karakteristik orang-orang mendustakan agama itu bagaimana? Itu orang yang tidak memberi orang yatim, menghardi anak yatim, yang tidak memberi makan miskin, dan seterusnya. Ini adalah karakter orang yang dianggap oleh Allah Jalla wa'ala dengan ayat yang pertama, bahwa itulah orang-orang yang dianggap mendustakan agama. Artinya hadirin, kita akan membaca ayat-ayat setelah ayat pertama ini tentang orang-orang yang mereka adalah orang-orang mendustakan agama. Artinya juga bahwa perbuatan-perbuatan setelah ini dari ayat setelahnya itu perbuatan yang sangat berbahaya. Sebab Allah terangkan perbuatan-perbuatan itulah bentuk pendustaan terhadap agama dan pendustaan terhadap hari pembalasan. Berarti mengerikan dong. Mengerikan sekali berarti. Apa perbuatan-perbuatan yang dianggap dengannya sebagai bentuk pendustaan terhadap agama, pendustaan terhadap hari pembalasan? Inilah ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Salah satunya adalah ternyata juga termasuk dianggap mendustakan agama orang yang sholat. Orang yang sholat, tapi sholatnya bagaimana? Nah, Allah sebutkan dalam ayat setelahnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang Allah terangkan setelah Allah menyebut di surat yang pertama sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Saya minum dulu boleh nggak?
Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi paham ya hadirin yang saya muliakan, bahwa Allah mengawali penjelasan sebelum Allah menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan, bahwa perbuatan-perbuatan yang Allah akan jelaskan itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang apa ini? Mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Apa maksud mendustakan? Maksud kalimat mendustakan adalah kalimat yang tidak membenarkan. Si A mendustakan B, itu artinya si A tidak membenarkan ucapan B. Itu maksud mendustakan. Ya. Si A tidak membenarkan, tidak mau membenarkan, tidak mau mempercayai. Nah, itu namun maksud kalimat mendustakan. Jadi kalau ada yang mengatakan orang-orang ini mendustakan Allah, berarti orang ini tidak mau membenarkan Allah, tidak mempercayai Allah. Itu maksud mendustakan. Baik, mari hadirin yang saya muliakan, kita perhatikan satu persatu ya, perbuatan yang Allah anggap mereka telah mendustakan agama, mendustakan hari berbangkit, pembalasan. Ayat yang kedua, dan ini adalah orang yang pertama, karakter yang pertama yang Allah sebut sebagai orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan. Allah firman, ayat yang kedua, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Demikianlah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim. Ini ayat yang kedua, dan orang yang pertama yang dianggap oleh Allah mendustakan agama. Siapa mereka? Siapa dia? Allah sebut yaitu orang yang menghardik anak yatim. Yadu' al-yatim, yadu'u ini adalah kalimat yang bermakna melalaikan, mengabaikan dan menelantarkan. Yadu'u, menelantarkan, mengacuhkan. Al-yatim, anak yatim. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Di sini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Jalla wa'ala menyebut satu kalangan khusus dari perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu secara umum nggak boleh. Menghardik, mencela, menelantarkan atau mengabaikan siapapun kan nggak boleh. Ya tidak? Betul tidak ini? Bukan hanya anak yatim. Setiap muslim itu punya hak untuk dihormati. Punya hak untuk dimuliakan. Bukan hanya anak yatim. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya harta benda kalian, kehormatan kalian, kehormatan kalian itu haram untuk dilecehkan. Tidak boleh. Kalian di sini siapapun dari kaum muslimin, tidak boleh. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah cuma menyebut satu golongan? Al-yatim. Anak yatim. Nah, ingat ini kaidah. Sering saya ulang dalam ilmu tafsir. Kalau Allah menyebut yang sebenarnya sudah terwakili secara umum, lalu Allah menyebut dari secara umum itu golongan khusus, apa maksudnya? Apa? Penekanan. Penekanan. Ingat ini kaidah dalam tafsir. Dan itu sering ya Allah gunakan metode ini. Ya. Misal di surah Al-Baqarah itu, ya, Allah menyebut man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail. Barang siapa yang memusuhi Allah
memusuhi para malaikatnya, dan memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Kenapa Allah menyebut Jibril, Mikail? Padahal Allah menyebut malaikatnya kan sudah cukup. Nah, ini kaidah namanya, kalau Allah menyebut yang sebenarnya secara umum telah terwakili, tapi Allah menyebut secara khusus sebagian golongan secara umum tadi, maksudnya adalah Allah betul-betul menekankan, harus diperhatikan oleh kalian. Saya kasih contoh ilustrasi yang sering saya ungkap. Ada guru nih, ada guru bilang ke anak-anak di kelasnya, anak-anak diam, jangan ribut, semuanya diam, jangan ribut, jangan berisik. Lalu dia bilang, menyebut satu nama, Bulan, Budi, diam kamu. Nah, si Budi ini kan masuk muridnya, sebenarnya tanpa menyebutkan sudah termasuk, ya tidak? Ya tidak? Apa tujuan si guru menyebut nama Budi? Penekanan. Ini Budi berarti harus diperhatikan nih, ya kan? Harus diperhatikan nih si Budi ini, karena makanya si guru menyebut nama Budi. Nah, begitulah metode yang Allah inginkan. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebut satu golongan khusus yang sebenarnya secara umum sudah terwakili, sudah cukup. Allah menekankan. Nah, di sini seperti ini, ya, alladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Demikian itu bagi orang yang menghardi, mencela, menelantarkan, mengabaikan anak yatim. Artinya, ini anak yatim punya keistimewaan ini. Anak yatim punya keistimewaan. Sampai Allah Jalla wa'ala menyebut mereka secara khusus pada ayat ini. Maka jangan pernah menganggap remeh, sepele, memandang sebelah mata anak yatim. Karena Allah mengkhususkan mereka. Hati-hati sama anak yatim. Hati-hati. Oleh karena itulah, terdapat sejumlah dalil, ayat-ayat, dan juga hadis secara khusus untuk anak yatim. Dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda, ana wal yatim kahataini. Lalu beliau mengangkat tangannya dan mengisyaratkan dua jari telunjuk dan jari tengah. Kahataini, seperti dua ini, menunjukkan dekatnya Nabi dengan anak yatim. Sampai dalam riwayat, siapa yang menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, maka diberikan keutamaan demikian dan demikian. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ayat yang kedua di soal Ma'un ini juga menjelaskan tentang keistimewaan anak yatim. Nah, pelajaran selanjutnya bagi kita, siapa sih anak yatim itu? Ini perlu ada batasan. Siapakah anak yatim itu? Kalau kita membahas secara syariat, para ulama menerangkan al-yatim, anak yatim adalah alladzi faqada abuhu walam yablugh. Anak yatim adalah anak yang ditinggal, meninggal, wafat ayahnya, dan dia belum keadaan baligh. Itu yatim. Jadi anak yatim itu adalah yang padanya terkumpul dua keadaan. Dia belum baligh dan dia adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya, nggak punya ayah. Bukan nggak punya ayah karena cerai orang tuanya, bukan, itu bukan anak yatim. Bukan juga ditinggal pergi entah kemana, bukan, tapi karena wafat ayahnya. Itulah anak yatim. Kemudian dia belum baligh. Kalau sudah baligh, nggak lagi dikatakan anak yatim. Masyarakat kita kan terlalu luas. Oh, itu anak yatim, sudah jenggotan, sudah jadi bos, anak yatim. Nggak ada.
hak yatim, keistimewaan yatim hanya untuk anak yang belum balik. Ingat ini. Kalau sudah balik nggak ada lagi keistimewaan sebagai yatimnya. Betul dia statusnya yatim, tapi nggak ada keistimewaannya lagi. Karena keistimewaan yatim di sini terkait dengan nafkahnya. Kemudian hadirin, dalam syariat, saya tegaskan, dalam syariat yang memiliki keistimewaan hanya yatim. Mohon maaf ini, dalam syariat kita nggak ada piatu. Ya, yatim, piatu. Piatu ini hanya tambahan bagi kita, orang Indonesia. Kalau syariat nggak ada keistimewaan secara khusus untuk anak yang meninggal ibunya, nggak ada. Hanya ditinggal oleh ayahnya, itu yang disebut dengan yatim, dan dialah yang mendapatkan atau memiliki keistimewaan dalam syariat. Jadi sekali lagi ya, kalau kita berbicara secara syariat, tidak ada dalam agama kita yatim piatu. Yatim piatu itu istilah orang kita. Maaf, Isya jam berapa? Hah? 25? Oh, masih lama ya? Hah? 10 menit lagi. Itu 5 menit lagi loh. Hah? Waduh. Bahaya itu jamnya. Kita pemateri patokannya itu. Oh, Ustaz. Ini mendustakan apa ini? Allah Ustaz. Jadi sekali lagi ya, bukan kita menyalahkan atau meremehkan istilah yatim piatu. Ya, bagus, silakan kita beri santunan, tapi dalam syariat tidak ada. Sehingga dia memiliki keistimewaan, enggak. Hanya yatim saja yang mendapatkan keistimewaan. Sehingga kalau ada anak nih, dia punya ayah, ya, masuk yatim enggak? Tapi dia nggak punya ibu, ibunya meninggal, yatim enggak? Nggak ada keistimewaan secara syariat. Ya, untuk disantuni segala macam nggak ada secara syariat. Tapi kalau secara kemanusiaan ya layak untuk disantuni, disayangi, diperhatikan, bagus, silakan, nggak masalah. Tapi kalau pembahasan yatim itu spesifik, supaya kita nggak terlalu meluas. Ya, karena saya lihat ini masyarakat kita kadang meluas dari sisi usia. Yang sudah balik masih dianggap yatim, sehingga masih disantuni. Yang nggak punya ibu juga masuk, yatim piatu, ya santunannya berlebih. Enggak, hanya untuk yatim saja. Baik. Kemudian masih ayat yang kedua. Allah Jalla wa'ala berfirman, alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik, yang melalaikan, mengabaikan anak yatim. Allah Jalla wa'ala sebutkan mereka ini atau orang yang begini di posisi yang pertama setelah Allah menyebutkan para pendusta agama. Setelah itu Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan lain, menunjukkan perbuatan ini perbuatan yang lebih buruk dari perbuatan-perbuatan setelahnya. Setelahnya apa? Orang yang nggak mau memberi miskin, orang yang sholatnya begini-begini, orang yang riya, itu semua lebih parah orang yang menghardik anak yatim. Makanya para ulama mengatakan menghardik anak yatim, mencela anak yatim, menghina, mengabaikan anak yatim, dosa besar. Mengundang kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, mungkin ini untuk pertemuan kita kali ini ya, ayat yang pertama di surah Al-Ma'un, dan insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya menjelaskan ayat yang kedua dan seterusnya insyaallah Ta'ala dari surat Al-Ma'un ini. Kita sisihkan waktu sedikit berapa menit mungkin untuk diskusi atau tanya jawab dari bapak-bapak atau ibu-ibu terhadap materi yang telah kita bahas. Ya, saya persilakan. Ini ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dikatakan piatu. Hah? Piatu.
Piatu, yatim piatu. Ini maaf saya lebih sering dengar adalah yatim piatu. Ya. Piatu itu kan ditinggal oleh Ibu. ibunya. Itu tidak ada tanggungan untuk secara syariat itu tidak ada tanggungan. Maksudnya kita tidak menanggung mereka. Bukan, maksud saya kalau kita membahas yatim, kita telah jelaskan definisinya, anak yang belum balik dan ayahnya telah meninggal. Anak yatim seperti ini dalam syariat ada keistimewaan. Ya, ada keistimewaan. Nah, itu yang tidak pada anak yang ditinggal wafat ibunya. Bukan berarti kita mengacukannya, tidak menyantuni. Silakan, bagus. Kalau ada yang bisa menyantuni anak yang ditinggal ibunya, silakan, bagus. Itu amalan kebajikan, amalan soleh yang pasti berpahala insya Allah. Tapi tidak seperti seistimewa anak yatim yang ditinggal ayahnya tadi. Itu aja perbedaannya. Masih. Begini, saya melihat satu kondisi yang saat ini kan banyak satu bahwa ada yang kalau ditinggal ibunya itu bapaknya jelas. Iya jelas. Kalau ditinggal bapaknya, ibunya mampu dalam kondisi dia punya penghasilan lebih. Nah, ini dalam kategori ini apakah itu termasuk orang yang perlu kita perhatikan? Yang terakhir adalah kata menghati. Kata menghati itu kan semacam mencela. Kemudian kata balik. Kata balik ini kan banyak sekarang anak yatim yang dibiarkan, yang dibiayain sekolahnya sampai dengan selesai. Ini menurut saya kata balik tadi itu apakah sebatas dia balik atau mungkin memang dia harus biaya sekolah? Baik, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan bagus ya untuk wawasan kita bersama ya. Dan ini termasuk penjelasan yang perlu kita ketahui bersama. Baik, sebenarnya permasalahan terkait dengan yatim atau anak secara umum, selain nafkah itu juga penting, tapi pada garis besarnya pembahasan ini adalah terkait dengan mas'uliyah. Mas'uliyah itu artinya adalah pertanggungjawaban atau perwalian. Ya, nafkah itu bagian kecil darinya, ya, nafkah materi segala macam. Tapi permasalahan lebih luas dari itu. Seorang anak yang belum balik itu bukan hanya nafkah yang dia butuhkan, tapi perlindungan, perwalian, banyak problem di situ. Nah, itulah yang disebut dengan mas'uliyah, pertanggungjawaban atau perwalian. Itu lebih luas masalahnya. Jadi bukan hanya nafkah sebenarnya. Jadi tadi kasus yang terjadi, anak yang ditinggal wafat ayahnya, sekarang tinggal bersama ibunya dan ibunya mampu gitu ya, punya penghasilan. Apakah penyebutan yatim masih layak atau tidak? Masih layak. Apalagi seorang wanita. Allah telah berikan batasan-batasan antara wanita dan pria yang berbeda, yang tidak bisa ditutup oleh masing-masing pihak, ya kan? Kemampuan yang ada pria itu nggak bisa ditalangi oleh perempuan. Juga sebaliknya, yang ada pada perempuan nggak bisa dimiliki oleh pria. Nah, termasuk pada mas'uliyah ini. Masalah mas'uliyah ini nggak bisa diemban oleh seorang wanita secara keseluruhan. Oke lah masalah nafkah, tapi banyak hal di sana yang mungkin akan kewalahan si ibu tersebut. Jadi bukan hanya memandang ibunya kan punya penghasilan, oh bukan anak yatim lagi, enggak, dia masih anak yatim. Ya, dia masih anak yatim. Ya, ibu yang janda itu ya bukan berarti menghilangkan status yatim. Nah, ini terkait pertanyaan ketiga, bahwa yang diinginkan kalau penjelasan definisi yatim tadi kita telah terangkan batasan baliknya. Batasan balik itu batasan yatimnya. Kenapa? Karena syariat kita itu memotivasi seseorang untuk tidak bergantung. Untuk tidak selalu bergantung.
Kalau kita yang belum balik, adanya ketergantungan itu tabiat. Wajar gitu loh. Namanya anak kecil belum balik. Tapi kalau sudah balik, syariat lebih memotivasi sebaiknya jangan bergantung sama orang lain. Udah mestinya berpikir. Makanya diberi batasan balik. Supaya termotivasi anak yang bersangkutan mencari nafkah sendiri kalau memang dia belum memiliki kemampuan, belum memiliki ayah atau bapak angkat semisal itu. Mesti dia berpikir, dia harus mencukupi dirinya karena status yatim sudah tidak lagi kalau sudah balik. Jadi itu hikmah dari batasan ini, ya. Wallahu a'lam. Ya cukup ya. Baik. Baik. Masih status anak yatimnya masih. Bapaknya kan bukan bapak kandung. Jadi gini, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa status yatim itu bukan jangan hanya melihat hanya terkait dengan nafkah, ya. Jadi mas'uliyah, jadi kita menyantuni dia itu masih dapat keutamaan. Dia anak yatim, betul dia ada bapak angkat, betul. Tapi dia statusnya anak yatim karena bapak kandungnya telah meninggal. Mungkin penyantunannya atau bentuk santunannya bukan lagi dengan uang. Paham tidak? Karena dia sudah mencukupi hal itu dari bapak angkatnya. Tapi status anak yatim untuk kita perhatikan, ya, kita jaga, ya, itu harus tetap. Jadi pahami? Betul dia secara nafkah mungkin sudah terpenuhi, bapak angkatnya sudah ada. Tapi status anak yatimnya masih. Kenapa? Karena itu bukan ayah kandungnya. Ya, ya. Balik? Enggak, sudah hilang, sudah putus. Belum balik? Iya. Balik? Ibunya nggak menikah lagi juga bukan yatim lagi. Iya. Ada ya yang di sini yatim. Masih menganggap dirinya yatim padahal sudah tua gitu ya. Jangan ya. Karena masyarakat sebenarnya gitu. Saya ini anak yatim, minta disantuni. Kan gitu. Minta diistimewakan padahal sudah tua. Gitu kan? Nggak cocok lagi. Ya. Baik, cukup ya. Kita akhiri, jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga yang kita pelajari Allah berikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.